Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Meskipun dalam masa pandemi, semoga kita semua tetap tercurahkan semangatnya untuk melakukan hal-hal yang positif. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingatkan silahkan anak-anak mengisi presensi kehadiran untuk pertemuan hari ini melalui Google Form. Untuk link Google Form-nya sudah Ibu share melalui WhatsApp Group Kelas. Link ini akan ditutup secara otomatis ketika waktu pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum masuk ke materi, ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, betul sekali, kita sudah mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bagaimana? Sudah diterapkan di rumah? Sudah diterapkankah dengan guru-gurunya? Atau mungkin di lingkungan sekitar kalian? Ibu harap kalian dapat menerapkan salah satu bentuk sifat terpuji ini yang merupakan salah satu bentuk amal kebajikan yang mana kita nanti akan mempelajari pada pertemuan kali ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, yuk kita simak bersama video pembelajaran kita hari ini tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Afif, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu amal soleh. Sudah siap? Apa yang kalian ketahui tentang amal soleh? Amal soleh berasal dari kata amilus, yang artinya segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain sesuai akal rasional, Al-Quran, dan Sunnah. Iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena ketika seseorang beriman tanpa diikuti dengan amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Begitu pula sebaliknya. Hal ini dijelaskan juga dalam Quran Surat Al-Asr ayat 2-3. Kalian pasti sudah hafal bukan? Yuk kita baca bersama. Jangan lupa kirimkan bacaan kalian di WA Group ya, melalui rekaman ataupun voice note. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat ini menegaskan bahwa manusia berada dalam kerugian apabila tidak melakukan 4 hal. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beramal soleh atau amal kebajikan. Yang ketiga, saling menasehati untuk kebenaran. Dan yang keempat, saling menasehati untuk kesabaran. Lawan dari kata amal soleh yaitu amal sayyi'ah, yang artinya segala perbuatan yang mendatangkan mudorot bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Anak-anakku, pernahkah kalian melihat orang lain atau teman kalian berbuat amal soleh tetapi hanya sedikit? Jika pernah, maka jangan sekalipun kalian meremehkan hal tersebut. Kenapa, Bu? Karena amal soleh tidak dinilai dari banyak ataupun sedikitnya amal yang kita lakukan, tetapi dilihat dari segi keikhlasannya.
Percuma jika kita beramal soleh banyak tetapi tidak diikutsertakan rasa ikhlas. Lebih baik kita beramal hanya sedikit tetapi diikutsertakan rasa ikhlas. Lebih baik lagi jika kita beramal yang banyak juga disertai rasa ikhlas. Mengapa demikian? Karena sedikit banyaknya perbuatan amal, baik itu amal baik ataupun amal buruk yang kita lakukan, nanti pasti akan tetap mendapatkan balasan dari Allah. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Yuk kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Putra-putri yang solih-solihah, amal soleh dikatakan sah apabila dilakukan dengan mengetahui ilmunya, dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilakukan dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Wahai generasi muda muslim, macam-macam amal soleh ada 3. Yang pertama, beramal soleh terhadap Allah. Contohnya dengan kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua, beramal soleh terhadap sesama. Contohnya dengan kita tersenyum, ramah, bertutur kata yang baik, dan juga saling tolong-menolong. Yang ketiga, beramal soleh terhadap lingkungan alam. Contohnya dengan kita membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan juga melakukan penghijauan. Anak-anakku, selain ada amal soleh, amal sayyi'ah, ada juga yang disebut dengan amal jariyah. Apa itu amal jariyah? Amal jariyah merupakan segala perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya walaupun ia telah meninggal. Hal ini dijelaskan juga dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Kemudian, apa sih hikmah dengan kita beramal soleh? Dengan kita beramal soleh, maka kita akan diberikan ampunan dan pahala yang besar oleh Allah, diberi tambahan petunjuk, diberi kehidupan yang baik dan layak, dihapuskan dosa-dosanya, serta dijauhkan dari kerugian dunia dan akhirat. Nah, itu tadi materi kita tentang beramal soleh. Selanjutnya, masuk ke materi yang kedua, yaitu berbaik sangka. Berbaik sangka disebut juga dengan husnuzon, yang artinya berpikir yang baik-baik, berpikir yang positif, baik itu kepada Allah, kepada diri sendiri, ataupun kepada sesama. Lawan dari kata husnuzon yaitu suuzon, yang artinya berburuk sangka. Allah dan Rasulullah telah melarang kita bersuuzon atau berburuk sangka. Hal ini telah dijelaskan juga dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Anak-anakku yang solih-solihah, macam-macam berbaik sangka ada 3. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah. Dengan kita berbaik sangka kepada Allah, kita akan memiliki sifat syukur dan sabar terhadap ketetapannya. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Dengan kita berbaik sangka kepada diri sendiri, kita akan memiliki sifat optimis, percaya diri, dan juga pekerja keras. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Dengan demikian, kita akan memiliki sifat pribadi yang santun, saling menyayangi, dan saling menghormati. Lalu, apa manfaat yang akan kita dapatkan dengan berbaik sangka? Dengan berbaik sangka, hidup kita akan tenang dan optimis,
yakin terdapat hikmah di setiap kegagalan, membentuk pribadi yang tangguh, menjadi seorang yang kreatif, tidak mudah putus asa, hubungan persaudaraan menjadi lebih baik, terhindar dari penyesalan atas hubungan dengan seseorang, senang dan bahagia terhadap kebahagiaan orang lain. Baik, sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Itu tadi video pembelajaran kita tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Selanjutnya, setelah kalian menonton dan menyimak video tersebut, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok diskusi berdasarkan absensi genap dan absensi ganjil. Absen genap dengan absen genap, absen ganjil dengan absen ganjil. Jika sudah, silahkan kalian membuat grup WhatsApp kelompok diskusi. Jangan lupa menambahkan kontak Ibu di dalam grup tersebut. Jika sudah membuat grup diskusi, silahkan kalian masing-masing kelompok membaca kisah yang ada dalam buku paket yang berjudul Kejujuran Seorang Wanita Sholihah. Silahkan didiskusikan bersama, kemudian dicari kesimpulan dan mencari hikmah apa yang dapat kita petik dari kisah tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Karena waktu diskusi sudah habis dan Ibu lihat diskusi kalian juga sudah membuahkan hasil, silahkan salah satu anggota kelompok kalian dari masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya melalui pesan chat di WhatsApp grup kelas. Ya, bagus sekali. Sudah benar apa yang teman-teman kalian sampaikan di WhatsApp grup kelas ini merupakan hasil diskusi antara kelompok 1 dan kelompok 2, di mana hasil diskusi tersebut saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kemudian Ibu berikan sedikit penguatan bahwa kisah kejujuran seorang wanita sholihah yang ada di dalam buku paket ini mengajarkan kita untuk berbuat amal soleh dan berbaik sangka terhadap apapun. Dapat kita lihat dari kisah tersebut bahwa kejujuran seorang ini merupakan salah satu bentuk amal soleh, di mana mengajarkan kita untuk senantiasa beramal soleh dan berbaik sangka, meskipun sedikit, tetapi nanti pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa sedikit banyaknya amal, baik itu amal baik ataupun amal buruk yang kita kerjakan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana balasan tersebut yang kita lihat di dalam kisah yang ada dalam buku paket tidak hanya berhenti pada orang tersebut saja, melainkan berlanjut kepada anak cucu keturunannya. Jadi, yuk kita beramal soleh dan berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, karena waktu pembelajaran kita hari ini hampir selesai, mari kita simpulkan bersama apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, betul sekali, kita sudah mempelajari tentang amal soleh dan berbaik sangka. Amal soleh merupakan segala perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi dirinya ataupun orang lain berdasarkan akal rasional, Al-Quran, dan juga sunnah. Amal soleh ini ada 3, yaitu amal soleh terhadap Allah, amal soleh terhadap sesama, dan juga amal soleh terhadap lingkungan alam. Kemudian ada berbaik sangka, yang disebut juga dengan husnuzon. Lawan dari husnuzon yaitu suuzon atau berburuk sangka, di mana Allah dan Rasulullah telah melarang kita suuzon terhadap Allah, terhadap diri sendiri, maupun terhadap orang lain. Setelah pembelajaran kita hari ini, Ibu harap anak-anak semua dapat menerapkan amal soleh dan berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal tersebut tidak akan membawa kerugian kepada kita, melainkan akan mendatangkan manfaat yang baik, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Jika cukup, untuk tugas kalian di rumah, silahkan buat rangkuman dalam bentuk mind mapping yang berisi tentang amal soleh dan berbaik sangka. Dan juga jangan lupa kerjakan uji kompetensi yang ada di dalam buku paket bagian A dan B saja. Jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan lupa untuk tetap semangat meskipun dalam masa-masa pandemi dan masih dalam suasana pembelajaran daring. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.